Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada apa dengan Prabowo? Tadi disebut netral, bisa pesimis, bisa optimis. Kalaupun saya atau beberapa pandangan diawali dengan pesimis, sebetulnya adalah dalam rangka supaya menjadi tazkirah atau menjadi peringatan agar berikutnya atau sikap Prabowo dalam memerintah ini menjadi baik. Jadi hukumnya, Bang Refli, kalau kita sebut tidak percaya, itu adalah tidak percaya dulu sampai dibuktikan sebaliknya. Ya mudah-mudahan pembuktian itu yang terjadi. Nah, pendekatan yang mungkin agak pesimistik itu berbasis pada tentu saja rekam jejak, bahwa Prabowo ini kontroversial, bahkan boleh juga disebut political split personality, atau mungkin juga kadang sampai kualifikasi ambivalensi gitu ya. Untuk 4 hal pengalaman ataupun rekam jejak itu. Yang pertama soal bela istana. Beliau itu pembela yang cukup luar biasa untuk istana di masa Orde Baru. Begitu hebatnya. Sampai-sampai pengkritisi juga mendapatkan ancaman seperti Gunawan Muhammad atau Gus Dur pada awalnya, Nurholis Majid, itu orang kritis yang diingatkan karena jangan sampai mengganggu istana. Tapi ujungnya ini kontroversinya. Justru Prabowo itu hengkang dari istana, tidak disukai oleh istana, bahkan disebut pengkhianat. Akhirnya ke Yordania. Ini aspek kontroversialnya. Yang kedua, bela TNI. Prabowo itu membela TNI. Sampai di dalam buku Sintong Panjaitan itu dinyatakan bahwa ada rencana kudeta LB Murdani, gitu kan. Kudeta militer, dan begitu kerasnya Prabowo mengingatkan itu, walaupun nanti ternyata itu salah, tidak terjadi. Yang kemudian disebutkan dalam buku Sintong itu stres dan diminta cuti. Tapi kontroversinya adalah justru Prabowo dipecat dari TNI. Ini bela TNI tapi dipecat dari tentara oleh Wiranto, Agung Gumelar, Subagio HS, gitu kan, dan SBY, gitu ya. Ini kontroversi bela TNI. Yang ketiga, kontroversi bela rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat. Begitu kuat melawan establishment Jokowi. Tapi ujungnya rakyatnya dibiarkan tenggelam. Yang timbul Prabowo-nya gitu ya. Jadi menhan, jadi pembantu Jokowi. Saya kira ini kontroversi gitu ya. Kemudian yang keempat, bela kebenaran, bela kejujuran, bela keadilan. Itu 2019. Tapi masuk 2024 dalam Pilpres, yang terjadi atau ujungnya adalah rela berada dalam kecurangan. Jadi tidak berada di ruang-ruang kejujuran, keadilan, transparansi, kebenaran. Bahkan rela berada dalam cawe-cawenya Jokowi yang semua tahu dalam proses Sirekap, bansos, gitu kan, atau operasi kepala-kepala desa sampai ke bawah. Itu membuat nuansa yang disebut curang. Jadi menurut saya gitu kan,
ada apa dengan Prabowo? Konteks rekam jejaknya ini sampai pada kualifikasi kontroversial, political, split personality, bahkan ambivalensi. Poin berikut mungkin yang bisa lebih menukik lagi adalah ada apa dengan Prabowo? Itu Prabowo ada apa dengan? Satu, dengan Jokowi. Peristiwa 13 Oktober dan peristiwa 3 November bolak-balik Solo. Gitu. Ada apa? Gitu kan. Sehingga kabinet menjadi gembrot. Yang awalnya katanya ramping, zaken, tapi akhirnya second. Itu kan setelah pulang dari Solo ada apa? Gitu. Banyak asumsi-asumsi di situ. Kemudian tanggal 3 kemarin juga balik ke sana kan, 3 November. Kemudian pulang berangkat ke luar negeri, apakah mencari bekal-bekal gitu kan, saya kira yang konstruktifnya gitu. Atau ada hal lain. Sampai urusan judi online pun menjadi bagian asumsi gitu. Apakah Budi Ari gitu kan akan diproses. Itu yang berkaitan dengan masalah ada apa dengan Prabowo, konteksnya adalah Jokowi. 2, ada apa dengan PS dan Cina? Waktu menjadi presiden, putusan dari MK itu dipanggil dulu ke Cina. Dan baru kembali kemudian MK memutuskan Prabowo menang. Sekarang setelah dilantik, pertama datang ke Cina. Bahasa beliau dalam pidatonya ke Cina itu diundang. Kalau menurut saya dipanggil. Beda dengan ke Amerika, ke Inggris. Kalau ke Amerika, ke Inggris kunjungan kehormatan. Jadi ada apa konteks Cina ini? Yang ketiga, sebelum yang keempat, yang ketiga, ada apa Prabowo dengan naga-naga? Karena ada kasus PIK 2 dan BSD yang keluar pernyataan bahwa tidak ada negara dalam negara dan tidak ada perumahan eksklusif. Tapi dalam konteks prakteknya itu masih berjalan. Belum ada kebijakan yang konsisten dengan sikap itu. Jadi ada apa dengan naga-naga? Dan yang terakhir, gitu kan, ada apa dengan umat Islam? Karena ini menyangkut dukungan umat Islam yang kemudian akhirnya umat Islam tidak merasa terrepresentasi. Ada apa? Sampai kasus kilometer 50. Listio Sigit menyatakan kalau ada novum kilometer 50 akan dibuka lagi. Dan Listio Sigit masih menjadi Kapolri sekarang. Maka sudah seharusnya Prabowo menjalankan pernyataan itu. Buka lagi kasus kilometer 50. Novumnya sudah ada. 3 sekurang-kurangnya novum itu. Soal acai CCTV, soal supir mobil derek yang di kilometer 51 tidak terjadi apa-apa. Itu. Kemudian soal jenazah yang ternyata waktu dimandikan banyak luka-luka. Saya kira itu novum. Dengan novum kilometer 50 harus dibuka kembali. Inilah konsekuensinya. Kalau tidak, ada apa Prabowo Subianto dengan umat Islam? Mudah-mudahan pertanyaan tema kita terjawab dengan konstruktif. Kita tidak percaya kepada Prabowo sebelum dibuktikan sebaliknya. Silakan buktikan Prabowo Subianto membela rakyat, membela kebenaran, membela kejujuran, membela hak asasi manusia, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sini oke. Enak pegang Bang ya.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Prof. Refli atas waktu yang diberikan. Hormat Pak Jenderal dan rekan-rekan semuanya seperjuangan pada hari ini. Dan perlu saya klarifikasi dulu sebelum bicara. Kebetulan dua session saya nggak hadir. Yang pertama waktu di Gereng Kemang kita berada di luar kota. Terus yang kedua itu terkurung di puncak Pak Jenderal. Pas mau pulang ternyata buka tutup di puncak itu per 6 jam. Saya nggak tahu. 6 jam nggak bisa, mau maju nggak bisa, balik nggak bisa. Nah makanya hari ini harus hadir bersama bapak-bapak ibu di sini. Saya tidak berbicara banyak. Ada dua hal aja tentang bagaimana membaca gestur politik Prabowo. Ini hal yang kita godok bersama juga di internal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi kita mempunyai sebuah bahan untuk mengkalibrasi gestur politik. Nah, Prabowo ini bagaimana nih sekarang gitu. Karena kita kan yang kita bisa lihat dari yang zahirnya, yang batinnya kita kan nggak tahu. Ya, apa yang dia lihat dari gestur politiknya. Terus yang kedua nanti tentang TNI, mohon izin nanti Pak Jenderal saya sedikit coba bicara. Nah, yang pertama, Bapak-bapak Ibu, saya melihat ada 3 parameter untuk mengukur para gestur politik Pak Prabowo ini. Ini sudah terjadi. Bisa kita nilai bersama-sama dan kita bisa memberikan parameter yang seperti apa. Yang pertama, bagaimana kebijakan politik Prabowo ini dalam pilkada. Dalam pilkada, dan ternyata terbukti di situ Gerindra mendukung Bobi ya. Ya, mendukung Bobi, tapi di satu sisi Gerindra juga ketika itu atas ketika kejadian undang-undang pilkada juga ditolak. Ya. Kenapa itu menjadi parameter kita? Karena situ kita melihat soliditas. Kita kan sekarang ini ada 2 nih, ada status quo, ada status perubahan, pro status quo dan pro perubahan. Ya. Nah ketika kita melihat di pilkada ini masih agak 50-50 nih, masih sulit kita membaca. Ya. Apakah ini pro status quo? Dibilang status quo memang ada buktinya. Ternyata Gerindra mendukung Bobi, malah meninggalkan Pak Edi Rahmayadi juga cukup dekat nih sebenarnya dengan Pak Prabowo. Sehingga Pak Edi itu menyeberang ke PDIP. Banyak lagi contoh-contoh di beberapa daerah yang lain. Tapi kita mencap dia pro status quo, ternyata Gerindra juga melakukan manuver terakhir menolak undang-undang pilkada. Sehingga salah satu korbannya Wakabin ya Pak Jenderal. Ada berapa orang yang dicopot dari jabatannya dari insiden ini. Itu kalau sempat terjadi, bayangkan ada sekitar 174 pilkada yang melawan kotak kosong. Untung itu tidak terjadi. Berarti ini kita masih bisa 50-50. Terus yang kedua, melihat parameter, kita mengukurnya dari susunan kabinet. Dari susunan kabinet 54 menteri dan kepala badan ya. Nah, sini memang terang benderang kita lihat sendiri, ini mayoritas dikuasai oleh pro status quo di sini. Pro status quo mungkin sekitar 67% kalau kita hitung. Nah, yang kalau dibilang perubahan tidak juga sebenarnya. Karena yang jadi di selain pro status quo ini adalah orang-orang ring satunya dari Pak Prabowo itu sendiri. Ya, ada dari Menteri Luar Negeri, ada beberapa wamen-wamen. Tapi kemarin saya berdiskusi dengan salah satu tim pakar, saya nanyakan langsung ke mereka bagaimana bisa ini terjadi. Seperti yang dibilang Pak Rizal tadi, ternyata itu perubahannya setelah pertemuan 13 Oktober Pak Rizal. Nah, tapi di sini mereka berargumentasi, ketika itu kan, mohon maaf, presiden itu kalau bisa dikatakan seorang presiden itu apabila dia sudah memegang minimal ada 13 posisi kekuatan, ada 8 posisi formal, kekuatan formal, 8-9 formal dan sisanya non formal. Seperti presiden itu ya Panglima TNI yang sudah orang dia, Kapolri yang sudah orang dia, Kepala BIN yang orang dia, Kejagung bla bla bla, ada sekitar 13. Dan posisi-posisi non formal. Nah, kita lihat di sini kita semuanya bisa membaca lah. Ternyata Pak Prabowo memang belum bisa leluasa di sini, masih di bawah bayang-bayang pro status quo. Ya. Ini kesimpulan kita kalau kita melihat dari susunan kabinet ini. Ya. Tapi masih ada amending karena saya lihat di posisi-posisi wakilnya kalau kita breakdown Pak, masih ada upaya beliau untuk menempel orang-orang tertentu untuk supaya posisi-posisi strategis itu tidak lost control di bawah kekuasaan walaupun dia seorang presiden gitu. Nah, terus yang ketiga yang menarik juga adalah masalah IKN. Ya, masalah IKN ini kita belum melihat konkretnya seperti apa. Yang terakhir, secara lisan, kadang-kadang di tim pakarnya menyatakan, oh IKN ini tidak mungkin akan berlanjut, bla bla bla. Itu orang-orang sentralnya seperti Profesor
Burhanuddin, saya dengar sendiri langsung, nggak mungkin. Ada berapa lah orang-orang internalnya. Tapi sebelum ketika beliau di IKN itu sendiri menyatakan, oh ini bisa berlanjut 4 atau 6 tahun, saya kan juga pengusaha. Ini betul juga kata Bang Rizal, kadang-kadang kontradiksi, kita harus hati-hati membaca gestur politiknya. Nah, kenapa ini salah satu IKN ini kan adalah sebuah produk dari seorang Jokowi ini, yang menurut kita itu tidak ada penting, yang tidak ada gunanya bagi kita IKN itu. Nah, sebesar apa pengaruh seorang status quo Jokowi ini bisa mempengaruhi kebijakan Prabowo? Makanya ini salah satu kita jadikan parameter. Sekuat apa kekuatan baik penguasa lama ini mengontrol dan mengendalikan Prabowo. Nah, akhirnya dari 3 parameter ini kita menyimpulkan di internal itu. Nah, kalau kita langsung menjustifikasi sekarang nih Prabowo ini bla 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 bla, tentu belum bisa. Kita kasih waktu dulu 6 bulan sampai 1 tahun melihat. Nah, 100 hari juga belum bisa. Karena apa? Sederhana aja, Pak. Sederhana aja. Sekarang mohon maaf, telekomunikasi siapa yang menguasai sekarang? Impor BBM siapa yang menguasai sekarang ini? Impor pangan siapa yang menguasai sekarang ini? Pelabuhan, tol, transportasi siapa yang menguasai sekarang ini? Ya, sejak amandemen undang-undangnya pasal 33 itu sebenarnya kan yang menguasai hajat hidup orang banyak ini tidak boleh dikelola oleh privat. Tapi faktanya hari ini sejak era reformasi hal-hal yang tentang hajat hidup rumahnya dikuasai oleh privat. Akhirnya sekarang ini PLTU pun itu hampir 70% dikuasai oleh asing, swasta asing. Dimatikan listrik kita, dimatikan telekomunikasi kita, ya transportasi, di stop BBM, di stop impor pangan, itu semua di luar kendali negara saat ini. Karena itu adalah dipegang kontrolnya oleh, dalam tanda petik ya, oligarki. Nah, artinya sini, sekuat apapun seorang presiden Indonesia, kalau 13 posisi tadi belum dikuasainya secara penuh, ada orang-orang dia belum bisa melakukan apa-apa. Kita boleh idealis, tapi kita realistis, itu kenyataannya. Gitu. Ya, butuh waktu untuk seorang presiden untuk mengkonsolidasi ini. Kalau dia memang mencintai NKRI, maka kita kasih waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kita lihat di situ bagaimana. Kalau tidak, mohon maaf, saya umumkan di sini, saya tak peduli siapa dia, karena kita aktivis ini melihat nilai, bukan melihat sosok. Saya tak peduli Prabowo, tak siapa, yang penting saya nilai. Selagi dia untuk berjuang untuk NKRI Merah Putih, kita akan dukung. Tapi selagi kalau dia sudah melawan dan mengingkari NKRI Merah Putih, kita lawan. Itu adalah prinsip seorang aktivis. Karena kemewahan seorang aktivis itu adalah idealismenya, gitu. Nah, terus yang terakhir, sebenarnya ini orderan dari Pak Prof. Refli Harun nih tentang TNI, izin Pak Jenderal. Jadi saya lihat Prabowo selalu video menyatakan tentang penguasa regional, penguasa kawasan. Nah, saya telah telusuri, saya baru saja membaca buku beliau tentang kepemimpinan militer. Jadi dalam kepala Prabowo itu ada 2. Pertama, soliditas elit terbangun dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua, bagaimana Indonesia ini menjadi penguasa kawasan. Nah, kenapa? Ini ada bukunya ternyata dari John Mesmer, itu salah satu guru besar di Ohio University, muridnya William Liddell. Dia menyatakan saat ini dunia ini trennya siapa penguasa kawasan, dialah menjadi global player yang punya posisi tawar di secara politik global gitu. Nah, Prabowo saya lihat di sini ingin memainkan itu. Bagaimana Indonesia itu menjadi big brothers-nya ASEAN, menjadi pasak negara Asia Tenggara. Nah, ini berapa langkah yang sedang beliau lakukan. Makanya kemarin saya juga sedikit apresiasi, juga kaget ini keberanian ketika Indonesia menyatakan bergabung dengan BRICS ini. Ini menarik ini, BRICS ya. Itu ada beberapa negara yang itu sebenarnya kontra dari G20 dan tapi secara politik luar negeri kita yang menyatakan bebas aktif ini biasa-biasa saja, kita tidak boleh berpihak sebenarnya. Kalau kita ikut G20 ya kita harus bisa ikut di BRICS tuh kan. Nah, gitu. Sedangkan Indonesia ini dikepung oleh berapa aliansi. Ada situ ada US Indo-Pakom, situ ada AUKUS, belum lagi VVDA ya. Pak Jenderal itu yang sekarang belum kekuatan politik barat yang mengepung kita. Kalau kita tidak memainkan peran ini, karena dalam diplomasi pertahanan itu hanya tiga prinsip yang bisa kita lakukan. Kita repositioning, kita rebalancing, atau kita rebargaining gitu. Nah, cita-cita seorang Prabowo untuk menjadi penguasa kawasan ini tentu tidak akan bisa kalau tidak ada stabilitas politik internal di negara kita dan kita sendiri. Makanya kemarin Prabowo itu mati-matian tuh bagaimana memperjuangkan program gizi nasional. Program gizi nasional itu tujuannya adalah
selama ini secara tak langsung Prabowo menyadari ekonomi tengah itu sekarang turun, ya. Sedangkan kalau kita menyatakan negara demokrasi itu, ekonomi tengah itu harus hidup. Itulah kekuatan civil society itu melakukan kontrol. Tapi selama, ya mohon maaf, selama rezim Jokowi ini berkuasa, ekonomi tengah ini turun karena ini mirip-mirip sosialis akhirnya. Dalam teori negara sosialis dan komunis itu, mohon maaf, yang ada kelas ekonomi itu hanya kelas atas dan kelas bawah. Ya, kelas elit dan kelas bawah gitu. Nah, makanya dibikinlah program gizi nasional dengan uang ratusan triliun supaya uang ini beredar di masyarakat melalui UKM, masalah pekebun, peternak. Kalau ini terjadi, uang ini beredar di tengah masyarakat, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi di situ, ada pro-job, pro-pur, ya pro-growth di situ. Nah, ini baru ini yang perlu kita lihat ke depan. Kita lihat betul nggak apa yang beliau rencanakan ini, beliau upayakan ini betul-betul terlaksana. Karena mohon maaf, 2 hari yang lalu saya hadir di Kemhan, ya, ketika para pengusaha untuk yang melaksanakan BGN ini, gizi nasional ini dilaksanakan, ternyata raksasa semua yang hadir. Ada Bogasari, ada Sinarmas, dan Indofood. Ini sama bohong lagi nih. Kalau mereka lagi yang menjadi pemain ini kan, nah ini perlu kita awasi bersama. Tujuannya baik, tapi lalu selalu diboncengi oleh kepentingan oligarki. Ya, kita berharapkan program gizi nasional ini memang uangnya beredar di masyarakat, supaya daya beli masyarakat naik. Ya, ada pekerja di dapur umum yang sayurnya dibeli dengan harga yang layak, peternaknya bisa diakomodir dengan harga yang pas. Tapi kalau dikuasai lagi oleh raksasa-raksasa ini, sama aja bohong. Nah, itu menurut saya beberapa pandangan. Jujur, kita secara internal di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masih memberikan harapan lah, di 6 bulan sampai 1 tahun ke depan kita lihat apa yang beliau upayakan, apa beliau rencanakan, sesuai antara kata dan perbuatannya. Kalau tidak sesuai antara kata dan perbuatan, hanya satu kata, kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya melihat Prabowo dari sisi yang lain. Jadi tadi Kang Rizal Fadilah, Kang Anton melihat Prabowo dari sisi itu. Saya justru melihat Prabowo itu orang yang berkuasa tapi minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari 7 koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara. 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya. Yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta tolong kita. Jadi jangan kita, dalam politik kan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Momentum itu harus kita olah menjadi sebuah perubahan yang kita harapkan. 3 kali dia pidato berapi-api di gedung DPR MPR pada waktu dilantik. Pada waktu dia di Akmil. Terus pada waktu lagi dia di GSN, Gerakan Solidaritas Nasional. Padahal GSN ini adalah gerakan masyarakat. Masyarakat seperti kita membuat LSM untuk mengontrol kekuasaan dia. Dia sudah punya kabinet, dia sudah punya lagi LSM, dia punya lagi kemarin itu segala macam bentuknya. Artinya dia butuh kekuatan masyarakat untuk mendukung dia melawan oligarki, untuk melawan Jokowi. Nah ini yang orang beda cara melihatnya dengan saya. Jadi Prabowo dia minta tolong kita lah, jujurnya begitu. Dia berapi-api bicara sampai dia berusaha mencoba merangkul kelompok buruh, merangkul nelayan dan petani, melunaskan semua hutang-hutang mereka untuk dia. Dia merasa sangat kecil di dalam kekuasaan yang dia berkuasa. Di situ semuanya raja-raja uang. Raja-raja uang, terus orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan dia.
Jadi kalau kita berkumpul tidak memanfaatkan, ini salah. Bagi saya salah. Jadi Prabowo ini kalau kita mau melihat dari sisi yang berbeda, dia benar-benar berteriak-teriak demi rakyat, jangan peduli saya, bercita-citalah, bersetialah kepada negara, kepada rakyat. Artinya dia tahu ada problem besar di kekuasaan dia. Dan tidak mampu dia menjalankan, membersihkannya sendiri tanpa kita. Nah, kita berharap dengan dia pergi ke luar negeri ini, mampu nggak kita menggerakkan kekuatan untuk seperti Fufu Fawa itu dihancurkan, dihapuskan dengan kekuatan rakyat. Dan dia tidak ikut, dia ada di luar. Dia akan melihat secara jauh rakyat bergolak, Solo bergolak. Nah, kalau kita bisa mampu membangun kekuatan besar di Solo, Jokowi nggak bisa pulang ke Solo. Di Jakarta nggak bisa pulang. Kemana dia mau pulang? Kalau kemarin saya kagum juga dengan gerakan di Solo itu, ibu-ibu, mama-mama itu. Artinya memang kalau mau jujur nih, Jokowi Prabowo bilang, tolong saya dong. Saya nggak berkuasa. Semua kekuasaan dikuasain mereka. 7 Menko, belum ada republik ini 7 Menko. Menko-Menko itu adalah bagian daripada oligarki semua. Yang ini, yang bagian import ini, bagian ini segala macam. Nah, kesempatan ini bagi saya bagaimana kita mengorganisir yang lebih kuat. Apa yang sudah dilakukan di Solo dibesarkan lagi di sini. Nah, mulai hari ini Refy Harun adalah sosok yang kuat membimbing, menyatukan kita dalam berbagai elemen. Di sini ada 2 mantan jenderal, mantan aktivis, mantan segala macam. Kalau ini benar-benar kita menganggap bahwa Gibran merusak konstitusi kita, Gibran merusak segala macam demokrasi kita, apa segala macam. Momentumnya ini ketika Jokowi sudah pergi, ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, sudah pergi dari Solo, dan dia datang ke Jakarta untuk memenangkan Rodi itu dari Ridwan Kamil segala macam. Dia mau melawan kekuatan rakyat. Nah, ini bagaimana cara kita untuk melawan dan membantu Prabowo. Jadi saya berharap momentum ini semuanya memperkuat bagaimana kita menyelamatkan Prabowo. Prabowo bisa ada rasa kekhawatiran luar biasa juga. Dia kecil sekali di dalam kabinetnya itu. Kalau dia rapat kabinet, 7 Menko tuh kumpul, dia cuma 1 suara. 5 Menko-nya udah pro Jokowi. Nah, itu kira-kira kalau kita mau melihat kekuasaan itu banyak sisi. Jadi dari Kang Padilla tadi dari sisi ini, Kang Anton dari sisi ini, terus saya hanya melihat bahwa Prabowo mengulang-ulang pidatonya yang itu aja. Yang dia serang adalah koruptor. Dan koruptor itu ada di kiri kanan dia. Kalau dia duduk rapat kabinet, di kiri kanannya itu ada Menko-Menko. Dan dia tidak bisa. Nah, dia berharap umpamanya di antara kita punya berkas, punya data tentang Erlangga, goyang. Kita mainkan ke KPK. Ada yang punya data Hatta Rajasa, mainkan. Ada yang punya data. Jadi Prabowo nantinya akan menjawab, saya tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan itu ada di KPK, keputusan itu ada di Kejaksaan Agung karena hasil desakan massa. Nah, rontoknya Menko-Menko itu menyebabkan orang-orang macam kita bisa melihat Indonesia ada harapan ke depannya. Karena orang-orang bobrok, orang-orang residivis itu begini. Pertama, ketika dia mencuri sekali aman, dia dapat kuasa, dia mencuri lagi. Maka macam si Erlangga itu bisa 11 kasus karena dia mencuri terus. Dia ikut mencuri bersama Eni Saragih waktu bikin PLTU. Eni Saragih masuk penjara, Idrus masuk penjara. Itu kasus, dia nggak tersentuh. Nah, terus dia melompat menjadi ketua. Nah, kalau kita biarkan lagi, kita yang salah. Karena kita biarkan lagi dia korupsi dengan Menko-nya ini, dengan kekuasaan dia Menko. Dia Menko yang kemarin di minyak goreng. Terus dia jadi Menko yang 5 tahun kemarin
dia kena kasus yang gula. Itu kan dia kena. Karena kepala orang residivis itu selalu ingin mengulang. Karena dia merasa aman. Apalagi dia jadi Menko. Aman, gak terganggu. Nah, saya berharap mungkin nanti Pak Revi bisa memilah mana secara tata negara kita menggoyang Gibran Pupu Fafa ini. Karena saya dengar tadi tulisannya pidatonya itu bagus sekali. Terus kita yang mencari kriminal. Menko-menko ini kalau nggak kita cepat bubarkan, Prabowo sampai akhir zaman, sampai akhir nggak berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Ida Nurhaida Kusdianti. Saat ini ada di forum Tanah Air bersama Bapak Tata Kesantra. Dan saya juga alhamdulillah selalu coret-coret dengan tetesan tinta Ida yang menurut saya sih jelek. Mudah-mudahan bisa dibaca gitu loh. Saya hanya ingin melihat Bapak Prabowo Subianto sebagai emak-emak bagaimana perspektifnya ke depan. Ketika tahun 2019 kami sebagai emak-emak all out untuk mendukung beliau dengan segala materi, pikiran, tenaga, dan ketika di ending beliau menyeberang dengan pemimpin yang tidak kami inginkan, itu sangat melukai dan menggoreskan luka yang dalam untuk emak-emak. Di situ kami bertanya, kami masih bisa percaya tidak sama Bapak Prabowo? Kami masih bisa punya harapan tidak dengan Bapak Prabowo? Kami masih punya harapan ke depan bagaimana Bapak Prabowo bisa mensejahterakan kami, bisa mensejahterakan anak-anak kami, bisa memajukan negeri ini. Apakah mungkin saat ini 2024 Bapak Prabowo kebetulan menang, entah menang atau dimenangkan? PR besar untuk Bapak Prabowo. Satu, beliau rekan kerjanya yang notabene harus tiap hari bertukar pikiran, harus tiap hari sharing adalah anak haram konstitusi, putra mahkota dari presiden sebelumnya yang kita lihat sendiri bagaimana kapasitasnya. Ini menjadi beban buat Bapak Prabowo. Bagaimana beliau bisa tidak didampingi oleh seorang Gibran Rakabumi yang sekarang oleh kita semua dikenal dengan Fufu Fafa. Apakah bisa beliau didampingi Fufu Fafa? Yang kedua, banyak sekali PR yang kita ketahui. Bagaimana dengan kehidupan rakyat kecil yang sekarang benar-benar ada di bawah nol kalau menurut saya. Karena apa? Karena kami emak-emak yang merasakan. Kami emak-emak yang sekarang sedang bergelut bagaimana ekonomi keluarga kami dihajar habis oleh pemerintah. Bagaimana rekan-rekan kami, masyarakat di sana yang tanahnya digusur, yang tanahnya diambil. Bagaimana korban-korban yang sekarang sudah terlihat menangis. Apakah Prabowo punya respek tidak dengan rakyat yang sekarang memang vulgar terlihat oleh mereka beliau? Apakah bisa beliau dengan sikap negarawannya membela rakyat? Saya ingat ketika beliau dilantik, satu busuk yang busuk itu kepalanya, maka yang harus dihabisi adalah kepala baru ekor. Yang kedua, saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga. Itu yang saya ingat. Yang selalu saya ingat, saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga. Ini janji dan ini pula yang akan kami tuntut. 100 hari, banyak orang yang berpolemik saat ini. Apakah mungkin 100 hari kita menilai terlalu lama katanya. Tapi kan secara logika 100 hari itu tidak lama ya. Karena apa? Karena akumulasi permasalahan di negeri ini terlalu banyak. Terlalu banyak yang harus ada beliau pikul, beban beliau yang harus diselesaikan. 100 hari akan kami nilai apakah beliau berpihak kepada rakyat atau tidak. Maka di situ mama akan menilai Bapak berpihak kepada rakyat atau tetap berpihak kepada oligarki. Jadi untuk teman-teman, untuk semua saudara-saudara, terutama untuk mama, sabar. Kita memang harus tetap sabar. Karena apa? Karena ini negeri ini adalah negeri kita yang harus memang kita harus perjuangkan
Karena apa? Karena kita sebagai perempuan, sebagai mama adalah punya tanggung jawab besar bagaimana anak-anak kita bisa hidup di kemudian hari. Ketika Bapak Prabowo mengkhianati kita, maka kita akan maju paling terdepan. Itu saja. Salam untuk Pak Prabowo Subianto. Tolong Anda bekerja dengan baik karena seluruh mata rakyat sedang tertuju pada kerja keras Anda sebagai Presiden Republik Indonesia. No fufu fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.